yang keluarannya emisi ini hanya air gitu, dan itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja gitu. Terus saya ini ilustrasi, tapi memang benar-benar kenyataannya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berkesempatan berkunjung ke Fuel Cell dan Pusat Unggulan Riset Fuel Cell dan Hidrogen Universitas Sriwijaya. Tepatnya di kawasan kampus Unsri Bukit. Nah, dan bersama kami ini sudah ada Dr. Dedi Rohedi MT. Dia merupakan peneliti di Universitas Sriwijaya, dok ya. Apa kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah Sehat dok ya. Puasa? insya Allah. Oke. Nah, kita akan ngobrol dengan Dr. Dedi Rohedi ini tentang fuel cell dan bagaimana kegiatan di pusat unggulan riset ini sendiri. Nah, kita akan langsung ngobrol ini dengan Dr. Dedi Rohedinya. Apa sih sebenarnya fuel cell dan kemudian ada hidrogen seperti itu? Baik, terima kasih Mas. Jadi fuel cell itu sebetulnya satu konversi dari energi kimia dalam bahan bakar secara langsung itu fuel cell. Dan tentu saja di antara keunggulan fuel cell itu energi yang dihasilkan bersih, karena polusinya yang berbahan bakar hidrogen hanya air. Maka kita katakan teknologi fuel cell adalah teknologi yang hening dan bening. Mengapa hening? Karena tidak bersuara. Hasilnya hanya listrik. Dan mengapa bening? Karena polusinya air. Tidak ada polusi CO2 kalau kita menggunakan bahan bakar hidrogen. Nah, maka karena itu nama lembaga kita itu adalah Pusat Unggulan Riset Fuel Cell dan Hidrogen. Jadi kita meneliti tentang fuel cell dan juga meneliti tentang hidrogen, baik produksi maupun penyimpanan. Dan fuel cell ini sendiri nantinya akan katanya bisa diterapkan di kendaraan seperti itu ya. Ya, jadi karena fuel cell itu adalah penghasil energi listrik, maka bisa dimanfaatkan. Sebetulnya bukan cuma kendaraan, bahkan untuk portable power juga, kelihatan mudah alih untuk HP, untuk laptop, dan tentunya kendaraan sekarang karena desakan internasional itu keras untuk menghadirkan kendaraan yang ramah lingkungan dan tidak mengemisikan CO2. Seperti itu yang terpikir saya kira. Ya, tapi fuel cell ini sendiri membutuhkan hidrogen seperti itu Pak ya. Dan untuk menghasilkan hidrogen itu ada prosesnya. Oke. Bisa diceritakan dok dari mana misalnya kita mau bikin hidrogennya gitu. Jadi sebetulnya hidrogen itu bisa dihasilkan dari berbagai sumber. Dari pokoknya senyawa-senyawa yang mengandung hidrogen. Di antaranya adalah dari gas alam misalnya yang kaitannya mengandung hidrogen itu bisa dihasilkan ekstrak hidrogen itu dari gas alam misalnya. Tapi jangan lupa bahwa hidrogen juga ada di dalam air. Dan air H2O yang mengandung hidrogen itu bisa kita ekstrak. Nah, permasalahannya adalah untuk mengekstrak itu kita butuh energi. Maka ada beberapa alternatif energi yang bisa digunakan untuk itu, yang bisa lewat dari bahan bakar fosil gitu ya. Nah, kebetulan di fuel cell hidrogen ini kita punya instalasi solar panel. Oh, yang ini ya? Ya, yang ada di atas. Nah, itu bisa digunakan untuk menghasilkan hidrogen lewat proses elektrolisis air. Kalau yang kita punya sekarang ini berapa ukurannya? Ini 7 kW. 7 kW. Untuk daya optimum ya. Ada apa yang dihasilkan produksinya sendiri? Iya, seperti yang kita sampaikan bahwa riset kita itu bukan cuma riset tentang fuel cell, tapi juga tentang riset hidrogen, baik dari produksi hidrogen dan produksinya macam-macam. Dari elektrolisis air menggunakan teknologi MEA yang kita punya, gitu ya. Kemudian yang namanya teknologi aluminium water. Jadi bagaimana aluminium itu direaksikan dengan air menghasilkan hidrogen. Jadi ada banyak penelitian-penelitian yang kita lakukan untuk memproduksi hidrogen. Dan ini adalah salah satu yang favorit. Bisa kita lihat ini prosesnya seperti apa sehingga Ya. nanti
menjadi nitrogen. Oh, baik. Mungkin rekan-rekan, jadi ini adalah salah satu spek fuel cell. Ini sumbangan dari PT Kastadia sebagai backup power. Ya, ketika misalnya listrik di sini mati, maka kita bisa menggunakan peralatan fuel cell ini ada di sini. Itu adalah hidrogennya dan oksigennya. Dia akan masuk ke sini. Ini ada 5 kW fuel cell. Ini saya katakan fuel cell itu lebih ada beberapa spek. Ini fuel cell, dan ini masuk ke jaringan. Ini ada sumbangan dari PT Kastadia. Intinya sama dengan genset, dari bagaimana menghasilkan listrik dari peralatan ini. Hanya bedanya kalau genset kan berarti Menggunakan DC, kemudian ke polusi. Kalau ini polusinya hanya air. Oke. Jadi dari hidrogennya di sana, Ya, kemudian oksigen. iya dengan oksigen, kemudian diproses di sini Ya. dan menghasilkan energi listrik. Titik. Ini nanti masuk ke jaringan. Dan untuk penerangan di pusat riset ini sendiri sudah bisa memakai Ya, tapi ini untuk backup power. Jadi ketika PLN-nya mati, baru dia berfungsi. tapi pun PLN itu juga kalau siang kan menggunakan peralatan PLN itu. Jadi kalau siang itu PLN kalau memang kebutuhan energinya itu bisa di cover dengan solar panel ini, maka semua sumber energi PLN ini berasal dari solar panel. Iya, kalau PLN Bukan dari listrik PLN. Ya, baru kalau misalnya kebutuhan energinya itu tidak tercover oleh solar panel ini, PLN masuk. Nah, kalau listrik mati, ini yang dibutuhkan. Ini bahannya berapa lama? Ini tergantung pasokan hidrogen. Kalau pasokan hidrogennya terus ada, ya terus ya bisa terus. Kemudian hidrogen yang di sana disuplai dari Nah, itu yang kita harapkan ke depannya bisa kita produksi langsung dari sini. Jadi mengapa? Apa kita perlu solar panel? Karena kita tahu energi matahari itu kan tidak kontinu. Malam tidak ada atau ketika hujan juga tidak ada produksi. Maka ketika energi matahari itu bersinar full, harusnya energi matahari itu kita panen dulu. Kita panen dalam bentuk hidrogen, disimpan dalam bentuk hidrogen, dan hidrogennya bisa digunakan kebutuhan yang baik, diantaranya untuk fuel cell. kita lanjut lagi ke proses selanjutnya. Kita sudah ada di dalam laboratoriumnya pusat pengembangan riset Universitas Indonesia. Nah, dan ini ada salah satu alatnya yang digunakan untuk membuat spek. Oke. Iya. Oke. Prosesnya seperti apa? Baik, intinya kita membuat gambar, desain, ya, kemudian kita masukkan ke komputer, kemudian dibaca oleh alat ini, dan alat ini langsung memotong berdasarkan desain yang kita buat. Jadi desain serumit apapun ini bisa dipotong. Dia langsung bekerja otomatis Iya, gitu. iya. Mau ukurannya segini, lebarnya Ya, segini. ukurannya berapa, desainnya seperti apa, itu bisa sesuai dengan gambar kita. Ya, kita buat pakai AutoCAD atau Corel. Kemudian setelah terbentuk, Ya, ini kita buat spek, dan spek itu nanti akan jadi tempat untuk masuknya MEA, ya, gitu. Kemudian kita instalasi. Nah, untuk membuat MEA-nya nanti mungkin Dwi bisa buat kita MEA ini. Jadi ini kan MEA itu sebetulnya terdiri atas dua lapis elektroda, ya. Jadi ini ada dua elektroda. Jadi ini satu elektroda bisa jadi katoda atau anoda. Kemudian nanti akan dilapiskan di atas membran, ya, yang tadi yang bening tadi. Kemudian dilapis lagi dengan anoda di sebelahnya. Kemudian kita press panas, jadi satu satuan. Dia akan lengket jadi satu satuan. Itulah yang kita namakan sebagai membran elektron SMD tadi, MEA. Ini prototype dari emergency lamp. Emergency lamp. Nah, bedanya kalau yang tadi menggunakan hidrogen, kalau ini menggunakan metanol. Dan metanolnya hanya maksimum 20%. Jadi sebetulnya kebanyakan air di sini. Kita isi ke sini. Ini ada 6 sel, ya. Jadi 3 di depan dan
juga di belakang. Jadi ketika kita isi metanol, maka ini akan menghasilkan listrik yang salah satunya bisa menghidupkan lampu. Sebetulnya target kita ini ke depan ini sebagai backup power untuk militer, Mas, harapannya. Jadi kalau selama ini misalnya militer itu tentara harus ke hutan, mereka membawa baterai yang berat, mereka cuma bawa fuel cell yang sangat ringan, lalu bawa metanol aja. Bayangkan 1 liter itu bisa dihasilkan banyak sekali. Jadi itu tidak berat untuk militer nanti ke depannya, kita harapkan seperti itu. Oke, nah ini adalah salah satu prototipe fuel cell tapi yang menggunakan metanol ya. Dan ini lampu emergency. Emergency. Oke. Ini bisa tahan 17 jam. 17 jam. Oh, Iya. bisa dicoba Ini hidup. kebetulan belum di ya ini ya. Oh, Oke. oke. Tapi tadi di video sudah kita. Oke. Cukup Oke. lama berarti Kak ya? Iya. 17 jam. Iya betul. Oke, baik, kita ke bagian mana lagi nih? Ini alat ujinya. Ujian ya. Iya, Jadi fuel cell yang sudah kita rangkai, kita buat itu kemudian diuji di sini ya. Iya. Sebetulnya alat ujiannya yang di sana. Kalau yang ini adalah program matching fund dengan industri dengan Pertamina. Oh, Ini aplikasi dari penelitian kita sebetulnya. Jadi bagaimana mengubah CO2, ini sabun CO2 ya, kemudian masuk ke electrolyzer ini menghasilkan metanol. Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi ini menghasilkan metanol dan ini tahun kemarin, tahun 2021 dan tahun itu juga kita mengajukan kembali kerjasama dengan Pertamina. Untuk tahun kemarin, alhamdulillah memang dari industri kita yang dapat. Jadi pendanaannya itu dua. Jadi program matching fund itu sebetulnya adalah program yang menjembatani antara penelitian di perguruan tinggi dengan industri. Nah, selama ini begitu ya. Jadi penelitian di perguruan tinggi jarang bisa dimanfaatkan oleh industri karena kurang wadah dan komunikasi. oke. Dokter Dedi kan sudah berhasil memodifikasi mobil golf gitu, Ya. yang semula menggunakan baterai, kemudian menggunakan fuel cell. Ya. Tapi mobilnya ada di Malaysia. Malaysia ya. Waktu itu dalam rangka Ya, kompetisi ya, ada semacam kompetisi. Betul, kompetisi. Itu kompetisi yang melibatkan berbagai negara. Itu eksibisi. Kemudian dipilihlah dari semua kontestan yang ikut kompetisi itu dan alhamdulillah kita menggunakan tim kita ya. Dengan UKM itu mendapatkan gold medal dan best of the best dari produk kita. Bisa dijelasin sedikit, dokter, sebetulnya yang membedakan beda dasarnya itu di mana gitu, antara mobil listrik, mobil yang menggunakan bahan bakar yang umum seperti sekarang ini. Jadi intinya gini, kalau mobil internal combustion engine yang kita pakai sekarang itu kan adalah bagaimana bahan bakar dibakar, ya kan, dibakar menghasilkan panas. Dan panas itu yang akan menghasilkan energi kinetik ketika dia menekan piston ya dalam silinder itu sehingga menggerakkan roda belakang. Jadi prinsipnya pembakaran reaksi dengan oksigen. Artinya itu kan tidak bandingkan misalnya dengan energi listrik atau kendaraan listrik sekarang. Kalau kendaraan listrik sekarang intinya adalah dia menggunakan sumber listrik tidak lewat proses pembakaran, karena listrik itu langsung digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Jadi tidak ada internal combustion engine kalau motor listrik. Lalu apa bedanya motor listrik sekarang atau mobil listrik sekarang dengan kendaraan fuel cell? Kalau kendaraan listrik sekarang itu sumber listriknya dari luar, ya, dan ada masa charging yang cukup lama 3 atau 4 jam. Itu penyimpan energinya adalah baterai. Kalau pedal itu baterai, sehingga sumber energi dari luar disimpan dalam baterai, lalu baterai itu digunakan sebagai sumber energi untuk listrik, untuk motor listriknya. Nah, kalau fuel cell, sumber energi listriknya itu berasal dari kendaraan itu sendiri. Jadi fuel cell itu mengenerate listrik di mobil itu yang langsung disuplai
ke motor listrik. Gitu. Jadi kita selama hidrogennya ada maka mobil itu bisa dipakai terus menerus. Dan yang tidak boleh kita lupa karena kendaraan listrik sekarang menggunakan baterai itu berat, kemudian lifetime-nya pun juga sangat tergantung pada pemakaian gitu ya. Maka kalau pakai fuel cell itu kendaraan jauh lebih ringan, kemudian lifetime-nya lebih tinggi, ya kan? Dan daya jangkau, daya jelajahnya juga lebih tinggi. Perbedaannya Iya, jauh. ya. Dan jauh lebih menguntungkan sebenarnya menggunakan teknologi fuel cell. Betul, kalau teknologi sudah establis karena tentu saja yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa mengurangi semaksimal mungkin penggunaan bahan bakar berbasis fosil. Ini kan jadi ramah. Dan katanya dokter sudah memulai riset ini fuel cell ini dari tahun 1999. Betul. Jadi sebetulnya dari awal S2 kita sudah concern untuk meneliti fuel cell ya. Walaupun waktu itu kan perhatiannya belum begitu besar ya. Sampai sekarang pokoknya rasanya passion saya di sini. Jadi ialah meneliti tentang fuel cell, waktu saya berkutat dengan penelitian itu. Kemudian S3 saya di Malaysia juga tentang fuel cell. Bahkan saya di Institut Fuel Cell UK di Malaysia. Itulah maka di situ juga salah satunya mencoba modifikasi kendaraan Golf. Kemudian setelah pulang ke sini, ya kita terlibat di acara SND sebagai edukator untuk hidrogen mobility dari Aqua Inggris. Kemudian dari situ kita mendirikan ini lewat pimpinan dari rektor kita mendirikan pusat pembelajaran riset dan ini dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan mimpi kedepannya gimana? Apa semua mobil di Indonesia harus pakai fuel cell gitu? Setidaknya yang harus dipahami bahwa teknologi fuel cell itu pasti akan datang dan tidak kita sadari sebetulnya sudah datang, ya, yaitu digunakan dalam BTS ya sebagai backup power gitu. Jadi teknologi fuel cell itu tidak bisa ditolak, pasti dia akan datang. Masalahnya adalah bagaimana kesiapan kita gitu. Apakah kita akan selalu jadi pemakai? Maka saya rasa riset-riset tentang fuel cell ini harus betul-betul digencarkan supaya kita punya kemandirian dalam teknologi fuel cell ini. Satu hal yang menarik adalah misalnya adanya kebutuhan dari pengusaha-pengusaha fuel cell itu, bagaimana mereka bisa merekondisi spek. Merekondisi spek. Nah, kalau kita sudah bisa mampu membuat itu, maka rasanya mereka tidak harus merekondisi spek itu, bisa dilakukan di sini. Bisa sendiri. Nah, termasuk juga nanti kan itu kan ya. Untuk kendaraan itu misalnya kalau ada kerusakan dalam spek fuel cell-nya apa? Mesti dikirim keluar kalau kita sudah siap. Nah, kita itu mengantisipasi itu. Mudah-mudahan bisa berkembang dan selain daripada itu kita berharap kita bisa menjadi salah satu lembaga sertifikasi dari kualitas bidang fuel cell yang bisa lagi mencoba melakukan pengujian dari spek fuel cell yang biasa digunakan di BTS punya PT Kaskadian. Kita uji coba beberapa sel ini mas, kita pakai ini 3 sel dan ini yang akan kita rekondisi. Kita sudah ada riset mahasiswa ya membuat PPH dengan katalis yang kita modifikasi. Ini sudah kita rekondisi atau masih dalam proses? Iya, ini masih pengujian yang lama. Kemudian kita sudah membuat MA yang baru. Nanti kita pasang di sini. Kita uji lagi juga di belakang. Berarti kalau nanti kita berhasil, Pak, itu satu kemajuan lagi, Pak. Betul. Iya, itu yang kita harapkan. Satu langkah maju bahwa kita sudah mampu merekondisi itu dan kebutuhan keluar bisa dikurangi. Ini yang hampir sama dengan yang tadi Pak. Stek yang kita kecil lagi biasa. Luar besar ini kecil. Iya. Kalau dibuat 80 stek. Oke. Baik.
bersedia ini kita kunjungi tempatnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan risetnya Kan oke, cita-citanya kesampaian.